Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Rantai babi adalah benda mustika yang dikeramatkan karena keampuhan keberadaannya yang langka. Banyak orang mengaku memiliki benda mustika ini, tapi belum tentu semua asli dan memiliki tuah. Dari banyak pengakuan para sesepuh dan paranormal, Abah Amin adalah satu di antaranya. Beliau mengaku memiliki mustika rantai babi yang benar-benar bisa dibuktikan keasliannya. Abah Amin bertutur, jika pada suatu saat ketika beliau pulang dari bepergian, beliau memutuskan melewati hutan Sancang, Garut. Di tengah perjalanan, Abah Amin bertemu dengan segerombolan babi yang melintas. Tampak yang menjadi pemimpin adalah seekor babi besar yang lehernya seperti memakai kalung. Seketika, Abah Amin menepi bersembunyi di sebalik pepohonan. Dengan jelas beliau melihat babi-babi itu menuju sebuah sungai. Ketika gerombolan binatang itu mandi, Abah Amin melihat si raja babi hutan tersebut melepas kalungnya, lalu ditaruh di bawah sebuah pohon. Keanehan pun terjadi. Raja babi tersebut berubah menjadi manusia, yakni sosok kesatria yang gagah perkasa. Di saat kesatria tersebut berbalik badan menuju sungai, secepat kilat Abah Amin menyambar barang berupa kalung itu. Suara gemerincing membuat kesatria babi menoleh. Dan ketika tahu kalungnya diambil, dia pun langsung berhadapan dengan Abah Amin. Terjadilah pertarungan yang disaksikan oleh segerombolan babi yang siap jika diutus pemimpinnya. Tapi saat melihat sang pemimpin mampu dikalahkan Abah Amin, semua terdiam tanpa ada reaksi. Sang ksatria mengaku kalah karena barang yang selama ini dijaga telah berpindah tangan. Barang tersebut adalah sebuah mustika rantai babi. Sang ksatria pun berjanji akan turut atas segala perintah Abah Amin. Pada akhirnya, dia kembali menjadi babi dan pergi bersama rombongan meninggalkan sungai. Sedangkan Abah Amin yang memiliki ilmu kebatinan mumpuni melanjutkan perjalanan pulang dengan membawa mustika rantai babi. Abah Amin menyebut siluman babi tersebut dengan nama Si Gimbal Penguasa Gunung Gelap. Kisah nyata kali ini berkisah tentang pesugihan di mana media utamanya adalah mustika rantai babi. Tata caranya tentu berbeda dengan ritual pesugihan lain. Memang pada dasarnya, mustika ini hanyalah sebagai media kesaktian dan pejadukan, sehingga sangat jarang jika bisa digunakan untuk pesugihan. Hanya segelintir orang saja yang mampu dan mau menjadikan mustika rantai babi sebagai sarana pesugihan. Mungkin orang-orang waskita tersebut punya alasan tersendiri, sehingga menuruti kemauan para pelaku ritual. Bisa jadi mustika rantai babi memang mengharuskan hal tersebut bagi si pemilik. Ritual pesugihan rantai babi. Malam itu, seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun datang bertemu ke rumah Abah Amin. Lelaki yang mengaku bernama Fauzan, berasal dari salah satu kota di Jawa Tengah itu, datang seorang diri. Dia mengaku tahu tentang kedikdayaan Abah Amin dari seorang kawannya, yang tidak lain adalah tetangga Abah Amin, yang mana sekitar setengah tahun yang lalu, dia bertemu di perantauan tambang di Kalimantan. Fauzan berkisah jika dia dihadapkan banyak masalah perekonomian. Dan alasan utama yang membuat datang menemui Abah Amin untuk minta bantuan adalah karena dia sering dipinggirkan oleh mertuanya. Ucapan-ucapan pedas sering ia dapatkan baik dari mertua laki-laki maupun perempuan, termasuk pula dari dua saudara istrinya. Saat ini, Fauzan yang sudah memiliki 2 anak masih satu rumah dengan mertuanya. Semenjak pernikahannya dulu, dia merasa ada saja yang membuat sulit untuk mengumpulkan uang.
Hasil dari pekerjaannya selalu mengalir deras, sehingga tidak pernah memiliki tabungan ataupun sisa uang untuk membeli lahan dan membangun rumah sendiri. Sudah beberapa kali melakukan ritual buang sengkolo sesuai anjuran orang pintar, tapi tetap saja tidak ada perubahan. Termasuk pula melakukan bangun nikah di hari yang baik, sayangnya tidak juga ada hasil. Hingga hari ini, ketika bekerja di tambang tidak membuahkan hasil, malahan justru terlilit banyak hutang. Fauzan pun putus asa dengan cobaan hidupnya. Dan atas kisah dari kawannya itulah, dia nekat menemui Abah Amin. Dia akan minta bantuan melakukan pesugihan mustika rantai babi. Sebenarnya, ada banyak pilihan tentang pesugihan yang akan dilakoninya. Akan tetapi, dia lebih mantap pada kemampuan Abah Amin. Mendengar penuturan Fauzan, untuk sesaat Abah Amin terdiam. Suasana hening sejenak. Setelah menyeruput beberapa teguk kopi, barulah Abah Amin ganti bertutur. Beliau memberi nasihat pada Fauzan agar menenangkan hati dan jangan putus asa begitu saja. Tekadku sudah bulat, Abah. Aku ingin penderitaanku di dunia segera berakhir. Fauzan menyela. Abah Amin yang melihat tamunya memiliki semangat berapi-api, kemudian melanjutkan tuturnya. Memang, selama ini ritual ngalap berkah lewat barang asimat yang dimilikinya tidaklah pernah gagal. Setidaknya, sudah ada lebih dari 8 tamu yang datang padanya dan berhasil. Hanya saja Abah Amin putus silaturahmi setelah pertemuan beberapa kali, sehingga tidak tahu kelanjutan hidup para pelaku pesugihan tersebut. Atas hal itulah, Abah Amin menyuruh agar Fauzan berpikir ulang. Beliau tidak tahu apa yang harus ditanggung oleh para pasiennya setelah mendapat banyak harta. Karena Fauzan berulang kali berucap tentang kemantapan hatinya, maka Abah Amin meminta hari weton serta nama ibu. Selang beberapa menit setelah melakukan perhitungan, barulah Abah Amin mengabulkan permintaan Fauzan. Beliau akan menuruti kemauan Fauzan dan berharap prosesnya lancar seperti yang lain. Setelah itu, Abah Amin menjelaskan tentang syarat dan hari pelaksanaan ritual. Syarat utamanya adalah Fauzan harus mencuri segenggam tanah milik sasaran yang akan dikuras hartanya. Maksimal 7 orang, sedangkan sesaji yang dibutuhkan cukuplah banyak. Namun yang terpenting adalah 2 ekor kambing, rokok kelebot 7, dan darah ayam cemani di dalam labu. Untuk pelaksanaannya dilakukan pada malam Jumat Kliwon, yakni 8 hari kemudian. Setelah paham, Fauzan mengucap terima kasih lalu berpamitan. Hari itu pun tiba. Sesuai amanah Abah Amin, Fauzan datang sekitar pukul 3 dini hari dengan membawa 2 ekor kambing. Kemudian lewat jalan setapak, ditunjukkanlah lokasi di mana kambing-kambing itu harus ditaruh. Di lokasi ujung hutan itu pula, nantinya ritual akan dilaksanakan. Setelah sampai di lokasi, Abah Amin menyuruh agar Fauzan menunggunya di sana, sambil berpuasa sampai dia datang menemuinya lagi. Sebelum meninggalkan Fauzan, Abah Amin memberinya kain untuk menaruh sesaji yang lain. Pukul 11 malam, Abah Amin sudah kembali ke lokasi. Beliau membawa nasi dibungkus daun jati beserta minuman untuk Fauzan. Tapi tampaknya Fauzan tidak merasakan lapar ataupun haus. Yang ada di otaknya hanyalah secepatnya melakukan ritual dan menjadi seorang kaya raya. Menjadi orang yang tidak dipandang sebelah mata lagi oleh mertua, kerabat, maupun para tetangganya. Dia ingin ritual malam ini segera terlaksana dan berhasil sepenuhnya. Abah Amin mulai berkonsentrasi pada janjinya. Dia membuka kain yang berisi sesajen, kemudian meletakkan labu yang sudah dibelah 2 dan di lubang tengah. Setelah itu, Fauzan mendekat dengan ayam cemani yang siap disembelih di atas labu. Darah pun mengucur dan menetes masuk ke labu setelah pisau kecil menggorok leher ayam tersebut. Abah Amin menaruh pisau di samping labu dan menyuruh Fauzan menaruh ayam tersebut setelah darahnya tuntas.
Abah Amin mundur beberapa langkah, lalu membuka seluruh pakaiannya. Sementara itu auratnya sudah ditutupi dengan anyaman daun sirih. Pertanda ritual akan segera dimulai. Beliau menyilangkan tangan di depan dada, disusul komat kamit membaca mantra. Di satu sisi, barang berupa mustika rantai babi tampak seperti berputar sendiri di terpa angin. Terdengar suara berisik keluar dari barang bertuah tersebut. Semakin lama angin semakin kencang, yang mengakibatkan ranting kering berjatuhan. Dan sebuah dahan yang cukup besar patah menimpa dua kambing yang ditambatkan sekaligus. Dua hewan sesajen tersebut seketika pun mati. Dan karena hal itu, ritual pun tidak bisa dilanjutkan. Fauzan harus menunggu bulan depan untuk melaksanakan ritual yang sama. Setelah cukup bersabar selama selapan, akhirnya Fauzan sudah bersiap-siap untuk melakukan ritual kembali. Kali ini, dia membawa segenggam tanah yang berasal dari luar pulau Jawa sesuai perintah Abah Amin. Mengulang ritual yang sama, Abah Amin kembali melucuti pakaiannya dan hanya anyaman daun sirih yang menutup auratnya. Angin kembali berhembus kencang, disusul suara tawa menggema dari dua sosok. Yang satu dipanggil si Gimbal, sedangkan sosok perempuan kurus tinggi berambut panjang serta giginya runcing bertaring dan berkuku panjang dipanggil si Unting. Dalam sekelebatan mata saja, keduanya sudah menerkam kambing yang disajikan. Seketika, kambing yang dihisap darahnya itu pun mati menggelepar. Setelah itu, si Unting melanjutkan dengan menghisap darah ayam cemani di dalam labu. Sedangkan si Gimbal mencium aroma tanah yang dibawa oleh Fauzan. Secepat kilat, kedua sosok itu melesat dan menghilang di kegelapan malam, dengan diikuti suara gelak tawa si Unting. Tidak berapa lama dua karung goni tiba-tiba sudah berada di samping sesajen. Angin kencang kembali muncul dan menandakan ritual telah berakhir. Abah Amin mengenakan pakaiannya kembali, kemudian mengambil mustika rantai babi yang sudah tergeletak di antara karung goni. Sedangkan Fauzan masih mengubur kambing-kambing yang tergeletak bersimbah darah. Setelah itu, Abah Amin menutup kesuksesan ritual dengan berkomat kamit, kemudian menyarungkan kembali mustika azimatnya. Fauzan sangat bahagia dengan hasil yang didapatkan, di mana karung goni tersebut berisikan uang bermacam pecahan. Abah Amin sendiri tidak pernah mau mendapat bagian dari hasil ritual yang dilakoni. Mungkin ada alasan tersendiri dari apa yang dilakukannya. Yang pasti, semua adalah tuntutan dari mustika rantai babi. Untuk selanjutnya, Abah Amin menyerahkan seluruh tanggung jawab pada si pelaku pesugihan. Dan sampai sekarang, dia tidak pernah tahu bagaimana nasib dari mereka yang pernah melakukannya, termasuk Fauzan. Dari penalaran tentang pesugihan, sudah barang tentu ada hal buruk yang menimpa jika bersekutu dengan iblis. Hal itu pasti juga berdampak pada si pelaku pesugihan mustika rantai babi. Tidaklah mungkin mereka bisa menikmati hasil pesugihan dengan bahagia. Sementara bagi Abah Amin, Fauzan adalah orang terakhir yang dibantu dalam ritual mustika rantai babi. Setelah itu beliau melakukan merenungan lebih dari 3 bulan lamanya. Yang pada akhirnya, Abah Amin memutuskan menaruh kembali mustika rantai babi di pohon di mana beliau merebutnya dulu. Beliau merelakan barang azimat tersebut demi kebaikannya. Abah Amin tetap dipandang sebagai orang pintar, dan beliau mulai mempergunakan bakat pemberian Tuhan tersebut ke jalan yang lebih baik. Abah Amin sadar jika apa yang dilakukan bersama mustika rantai babi selama ini adalah satu keburukan.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali milih, lakukan pungkasane andap kersanengku.